Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, malam ini kita lanjutkan ke bab 6, kemudahan berusaha. Kita mulai dari halaman 376. Ya. Bagian ke-1 umum. Pasal 105. Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berikut perubahannya. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. E. Stadsblad Tahun 1926 Nomor 226 Jangto Stadsblad Tahun 1950 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan. F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Berikut perubahannya. G. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berikut perubahannya. H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut perubahannya. I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut perubahannya. J. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. K. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. L. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. M. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagian kedua, keimigrasian. Pasal 106. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 angka 14, angka 18, angka 21 dan angka 30 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. 3. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian. 7. Pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang ini. 8. Penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. 9. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. 10. Sistem informasi manajemen keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. 11. Kantor imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah, kabupaten, kota, atau kecamatan.
12. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. 13. Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. 14. Dokumen keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. 15. Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia. 16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 17. Surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut surat perjalanan laksana paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. 19. Tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. 20. Tanda keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia. 21. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di wilayah Indonesia. 2. Pernyataan integrasi adalah pernyataan orang asing kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh izin tinggal tetap. 23. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. 24. Izin masuk kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. 25. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 26. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. 27. Alat angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. 28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. 29. Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. 30. Intelijen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. 31. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. 32. Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. 33. Rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.
34. Ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Detensi adalah orang asing penghuni rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. 36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. 37. Penanggung jawab alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. 38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut. 39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia. 2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 38. Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. 3. Ketentuan pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 39. 1. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing. A. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau B. Dalam rangka bergabung dalam dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Atau 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 40. 1. Pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri. 2. Visa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dan ditandatangani oleh pejabat imigrasi. 3. Dalam hal visa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan di perwakilan Republik Indonesia, pemberian visa dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di perwakilan Republik Indonesia dan atau pejabat dinas luar negeri. 4. Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berwenang memberikan visa setelah memperoleh keputusan menteri. 5. Ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 46. 1. Orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas. 2. Orang asing pemegang visa tinggal terbatas setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh izin tinggal terbatas. 3. Jika orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak melaksanakan kewajiban tersebut, orang asing yang bersangkutan dianggap berada di wilayah Indonesia secara tidak sah. 4. Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mendapatkan izin tinggal terbatas di tempat pemeriksaan imigrasi, tidak perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh izin tinggal terbatas. 6. Ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 54. 1. Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada A. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan rumah kedua. B. Keluarga karena perkawinan campuran. C. Suami, istri, dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap. Dan D. Orang asing ex warga negara Indonesia dan ex subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. 2. Izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. 3. Orang asing pemegang izin tinggal tetap merupakan penduduk Indonesia.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. 7. Ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 63. 1. Orang asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya. 2. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia, serta wajib melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. 3. Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan A. telah habis masa berlaku izin tinggalnya dan atau B. dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. 4. Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi A. orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, B. pelaku usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal, dan C. warga dari suatu negara yang secara resiprokal memberikan pembebasan penjaminan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 2 huruf G tidak berlaku dalam hal pemegang izin tinggal tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 6. Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjamin selama berada di wilayah Indonesia. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jaminan keimigrasian bagi orang asing diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Ketentuan pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 71. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat atau menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian ketiga, paten. Pasal 107. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Berikut perubahannya diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 3. Pasal 3. 1. Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. 2. Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis serta dapat diterapkan dalam industri. 3. Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Produk sederhana, B. Proses sederhana, atau C. Metode sederhana. 2. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 20. 1. Paten wajib dilaksanakan di Indonesia. 2. Pelaksanaan paten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ialah sebagai berikut. A. Pelaksanaan paten produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten. B. Pelaksanaan paten proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten. Atau C. Pelaksanaan paten metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten. 3.
Ketentuan pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 82. 1. Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan A. Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dalam jangka waktu 36 bulan setelah diberikan paten. B. Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Atau C. Paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan paten pihak lain yang masih dalam perlindungan. 2. Permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai biaya. B. Ketentuan pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 122. 1. Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi. 2. Permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan paten sederhana dengan dikenai biaya. 3. Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau biaya pemeriksaan substantif atas paten sederhana tidak dibayar, permohonan paten sederhana dianggap ditarik kembali. 5. Ketentuan pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 123. 1. Pengumuman permohonan paten sederhana dilakukan paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana. 3. Pemeriksaan substantif atas permohonan paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir. 4. Dikecualikan terhadap ketentuan dalam pasal 49 ayat 3 dan 4 bahwa keberatan terhadap permohonan paten sederhana langsung digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif. 6. Ketentuan pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 124. Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. 2. Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan atau media non-elektronik. 3. Menteri memberikan sertifikat paten sederhana kepada pemegang paten sederhana sebagai bukti hak. Bagian keempat, merek. Pasal 108. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berikut tambahan lembaran berita negara diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 20. Merek tidak dapat didaftar jika A. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. B. Sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. C. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. D. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Tidak memiliki daya pembeda. F. Merupakan nama umum dan atau lambang milik umum dan atau G. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional. 2. Ketentuan pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 23. 1. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. 4. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. 5. Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 hari
terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. 6. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 hari. 7. Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa. 8. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa dengan persetujuan menteri. 3. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 25. 1. Sertifikat merek diterbitkan oleh menteri sejak merek tersebut terdaftar. 2. Sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar. B. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan melalui kuasa. C. Tanggal penerimaan. D. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. E. Label merek yang didaftarkan termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin. F. Nomor dan tanggal pendaftaran. G. Kelas dan jenis barang dan atau jasa yang mereknya didaftar. Dan H. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek. Bagian kelima, perseroan terbatas. Pasal 109. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas berikut tambahan lembaran negaranya diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. 2. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. 3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. 4. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. 5. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 6. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. 7. Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 8. Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 11. Pengambil alihan
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. 12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. 13. Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. 14. Surat kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. 15. Hari adalah hari kalender. 16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. 2. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 7. 1. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam rangka peleburan. 4. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. 5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib A. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, atau B. perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap berkurang dari 2 orang. A. Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Dan B. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. 7. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 5 serta ayat 6 tidak berlaku bagi A. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, B. badan usaha milik daerah, C. badan usaha milik desa, D. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan atau penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal, atau perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. 8. Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf E merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah. Ketentuan pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 32. 1. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. 2. Besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar perseroan diatur dalam peraturan pemerintah. 4. Ketentuan pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 153. Ketentuan mengenai biaya perseorangan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. 5. Di antara pasal 153 dan 154 disisipkan 10 pasal, yakni pasal 153A, 152B, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G, 153H, 153I, dan 153J sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 153A. 1. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang. 2. Pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 153B. 1. Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A ayat 2 memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
2. Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 153C. 1. Perubahan pernyataan pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada menteri. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 153D. 1. Direksi perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A menjalankan pengurusan perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 2. Direktur berwenang menjalankan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau pernyataan pendirian perseroan. Pasal 153E. 1. Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A merupakan orang perseorangan. 2. Pendiri perseroan hanya dapat mendirikan perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil sejumlah 1 perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 tahun. Dalam pasal 153F. 1. Direksi perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 153G. 1. Pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada menteri. 2. Pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi karena A. Berdasarkan keputusan RUPS. B. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. C. Berdasarkan penetapan pengadilan. D. Dengan dicabutnya kepalitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pilot perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepalitan. Harta pilot perseroan yang telah dinyatakan pilot berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dicabut. F. Dicabutnya perizinan berusaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 153H. 1. Dalam hal perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153, perseroan harus mengubah statusnya menjadi perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjadi perseroan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 153I. 1. Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pasal 153J. 1. Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila 1. A. Persyaratan perseroan sebagaimana badan hukum belum atau tidak terpenuhi. B. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. C. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Atau D. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Bagian ke-6. Undang-Undang Gangguan. Pasal 110. Statsblad tahun 1926 nomor 226 Jangto Statsblad tahun 1940 nomor 450 tentang undang-undang gangguan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.